Selamat datang di sesi penyelaman kita kali ini. Kita mau coba menyelami legenda dari Pandeglang, Banten nih. Ada sosok yang cukup misterius. Ki Buyut Papak. Iya, Ki Buyut Papak namanya sering banget disebut kalau kita ngomongin Pandeglang ya. Betul. Nah, sumber kita kali ini lumayan kaya nih. Ada laporan riset yang nyisir cerita rakyat, tradisi lisan lokal, terus digabungin juga sama data arsip, jurnal, sampai database cagar budaya. Lengkap ya, berarti sumbernya. Lumayan. Jadi tujuan kita hari ini, gimana ya? Pengennya sih membongkar lapis-lapis kisah Ki Buyut Papak ini. Kita coba pahami jejaknya di sejarah sama budaya Pandeglang. Terus, ya itu, milah-milah antara mitos sama mungkin fakta sejarahnya. Oke, menarik. Memilah antara mitos dan fakta itu selalu jadi tantangan ya, apalagi kalau sumber utamanya tradisi lisan. Iya kan? Nah, kita langsung aja deh masuk ke inti legendanya yang paling bikin penasaran. Statusnya sebagai Panda Besi Sakti. Jadi siapa sih sebenarnya sosok ini? Nah, kalau menurut ingatan kolektif masyarakat Pandeglang ya, Ki Buyut Papak ini bukan tokoh sembarangan. Beliau itu figur sentral banget, seorang panda besi yang keahliannya itu dianggap luar biasa. Luar biasa gimana tuh? Jadi bukan sekadar pengrajin logam biasa gitu. Keahliannya itu dianggap ada unsur kesaktiannya, punya kemampuan, ya bisa dibilang hebat banget lah dalam menaklukkan sama bentuk besi. Wah, Panda Besi Sakti. Kedengarannya emang, gimana ya, magis gitu ya. Tapi tunggu dulu nih, sebelum kita kejauhan sama legendanya. Kayaknya ada sedikit kerumitan soal identitasnya ya. Di sumber kita disebut ada beberapa nama papak lain. Nah, ini dia, betul banget. Ini tantangan pertama dan penting banget malah. Kita harus hati-hati bedain Ki Buyut Papak dari Pandeglang ini sama figur-figur lain yang namanya mirip. Oh, ada yang lain toh? Siapa aja tuh contohnya? Ada beberapa. Misalnya ada Pangeran Papak di Garut. Nama aslinya Raden Wangsa Muhammad. Julukan Papaknya itu beda asal mulanya. Katanya sih karena ciri fisik jarinya yang rata atau sejajar gitu. Dan makamnya jelas ada di Cinunuk, Garut. Oke, jadi Pangeran Papak Garut, beda orang, beda cerita. Terus ada juga Ki Buyut Papak di Cirumpak, Tangerang. Nah, ini wafatnya lebih modern ya, sekitar tahun 1920-an. Ada juga petilasannya di belakang Masjid Al-Husna, Cirumpak. Jadi ada di Garut, ada di Tangerang. Iya. Bahkan di Pandeglang sendiri ada tokoh lain yang gelarnya Ki Buyut. Contohnya Ki Buyut Dalem. Ini nunjukin kalau Ki Buyut itu emang gelar kehormatan yang umum dipakai. Dan nama Papak itu bisa muncul di mana-mana. Jadi ngelacak satu figur spesifik cuma dari nama atau gelar di tradisi lisan itu lumayan PR. Wah, iya juga ya. Ternyata buat mastiin siapa Ki Buyut Papak yang kita omongin ini aja udah perlu teliti banget ya. Menarik nih, gimana nama sama gelar bisa cair gitu ya di tradisi lisan. Oke deh, kalau gitu kita fokus ke Ki Buyut Papak Pandeglang ya. Peran apa sih yang bikin beliau ini nempel banget di ingatan orang? Terutama kaitannya sama nama Pandeglang itu sendiri. Nah, peran kuncinya itu ada di cerita asal-usul nama Pandeglang. Ini cerita yang paling sering diulang, paling kuat nempelnya. Legenda utamanya itu berkisah kalau Ki Buyut Papak ini dapat tugas atau mungkin inisiatif sendiri ya, buat bikin 10 gelang. 10 gelang? Banyak juga ya? Iya, 5 pasang. Dan bahannya ini yang unik, dari potongan sebuah meriam pusaka Kesultanan Banten. Namanya Ki Amuk. Ki Amuk. Wah, meriam legendaris Banten itu kan kok bisa dipotong? Nah, itu dia ceritanya. Konon bagian belakang meriam ini dipotong. Alasannya katanya sih bentuknya dianggap kurang etis atau ya kurang pantas lah pada zaman itu. Jadi dipotong bagian belakangnya. Oh gitu ceritanya. Terus potongan meriam itu dijadiin gelang sama Ki Buyut Papak? Gimana ceritanya sampai jadi nama Pandeglang? Betul, potongan meriam Ki Amuk itu terus dilebur, ditempa, jadi gelang sama beliau. Nah, peristiwa inilah sang pandai besi yang membuat gelang yang dipercaya jadi asal-muasal nama Pandeglang. Gelang, Pandeglang. Oh, nyambung ya? Iya, nyambung. Ini contoh bagus banget buat apa yang disebut mitos etiologis. Jadi cerita rakyat yang fungsinya ngejelasin asal-usul nama tempat, atau fenomena alam, atau adat gitu. Sekaligus yang nguatin identitas bareng masyarakat di sana.
Kisah ini benar-benar nulis nama Ki Buyut Papak ke dalam fondasi identitas Pandeglang. Luar biasa ya, gimana satu cerita bisa jadi semacam akta lahir simbolis buat sebuah daerah. Nah, ini jadi pertanyaan berikutnya nih. Selain cerita yang kuat ini, ada nggak sih jejak peninggalan fisik yang bisa kita lihat sekarang? Gelang-gelang legendaris itu ketemu nggak? Atau mungkin alat-alat pandai besinya? Nah, disinilah kita ketemu sama realitas sejarah versus legenda. Jejak fisik yang benar-benar pasti dan secara arkeologi bisa nyampung langsung ke Ki Buyut Papak sebagai individu historis itu minim banget. Bisa dibilang belum ada malah. Oh, jadi gelang dari meriam Ki Amuk itu? Itu elemen kunci dalam cerita legendanya, bukan artefak yang ditemukan terus diverifikasi sebagai buatan beliau. Sama juga kayak alat-alat pandai, besi atau karya logam lainnya. Belum ada yang bisa dipastikan. Oke. Jadi warisan utamanya bukan benda fisik ya, tapi lebih ke sesuatu yang nggak kelihatan gitu. Tepat sekali. Warisan terkuat Ki Buyut Papak itu sifatnya tak benda. Warisan tak benda gitu. Ini termasuk ya cerita rakyatnya yang turun-temurun, terus identitas kolektif orang Pandeglang yang nyambung ke legenda ini, dan pastinya ya nama daerah Pandeglang itu sendiri. Jadi lebih ke cerita dan identitas ya? Iya, dan kalau kita lihat sumber-sumber yang ada, polanya jadi jelas. Info soal Ki Buyut Papak ini dominan banget datangnya dari tradisi lisan. Sumber lisan ini kan kaya makna budaya, penuh nilai, tapi ya itu, kebenaran sejarahnya bisa macam-macam dan susah diverifikasi independen. Bener juga. Terus kalau sumber formal gimana? Kayak arsip atau jurnal gitu? Nah, di sisi lain, sumber formal kayak jurnal akademik, arsip zaman Belanda mungkin, atau database cagar budaya resmi, itu seringkali datanya terbatas banget soal Ki Buyut Papak. Kadang malah nggak nyebut secara spesifik. Ini nunjukin adanya semacam jurang gitu ya, antara ingatan populer yang hidup banget tentang figur legendaris sama tuntutan bukti konkret dalam catatan sejarah formal. Oke. Ini benar-benar penyelaman yang, membuka mata banget ya, soal gimana legenda sama sejarah itu bisa berkelindin. Coba kita tarik benang merahnya dikit ya. Jadi, intisari penting yang perlu Anda ingat dari sosok Ki Buyut Papak ini apa aja nih? Oke, pertama beliau itu tokoh legendaris sentral banget buat budaya Pandeglang. Ikonik sebagai pandai besi sakti. Itu satu. Oke, pandai besi sakti. Terus? Kedua, ceritanya terutama yang soal bikin gelang dari meriam Ki Amuk itu jadi fondasi mitos asal-usul nama Pandeglang. Penting banget buat identitas lokal. Ketiga, penting banget buat bedain beliau dari tokoh Papak lain di Garut sama Tangerang biar nggak bingung. Iya, biar nggak ketuker ya. Betul. Keempat, warisan utamanya itu tadi, tak benda. Cerita, identitas, nama tempat. Dengan satu situs petilasan terkenal di Ciherang, tapi ingat, itu petilasan bukan makam atau artefak yang udah pasti secara arkeologi. Sip. Jadi, memahami Ki Buyut Papak ini ngajak kita buat ngehargain gimana cerita rakyat ngebentuk identitas sebuah tempat, tapi juga sadar sama keterbatasan bukti sejarah formal kalau udah nyangkut figur legendaris ya. Tepat sekali. Perpaduan antara kekuatan cerita dan keterbatasan data sejarah. Nah, demikian penyelaman kita kali ini, menelusuri sosok Ki Buyut Papak yang kayaknya emang berdiri di persimpangan menarik ya, antara legenda yang hidup banget sama jejak sejarah yang samar-samar. Persimpangan yang menarik memang. Sebagai penutup nih, ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang. Mengingat warisan Ki Buyut Papak ini kan lebih banyak hidup di cerita dan ingatan orang ya, bukan di benda fisik. Menurut Anda nih, gimana cara terbaik buat ngelestariin ingatan tentang tokoh kayak gini? Gimana caranya biar tetap relevan buat generasi nanti, tapi juga nggak ngilangin nuansa kompleks antara, yaitu, kekuatan legenda sama pencarian fakta sejarah yang mungkin ada di baliknya. Coba direnungkan ya.